Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kelas sosial di perilaku konsumen. Perilaku dan gaya hidup seseorang itu dipengaruhi oleh kelas sosial, di mana orang tersebut berada. Jika orang tersebut berada di kategori kelas atas atau high class istilahnya, maka produk yang dibeli dan segala kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang di kelas atas tersebut. Ya, contohnya, perkumpulan para direktur atau para pimpinan perusahaan ya, biasanya memiliki kesamaan dalam selera. Dia memilihnya yang high class ya, seperti rumah-rumah yang elit ya, belinya mobil yang mewah, pakaiannya harus bermerek seperti itu. Yaitu kelas atas ya, orang yang pimpinan-pimpinan seperti itu. Sedangkan orang yang tidak mampu mengikuti atau ada juga yang tidak mau mengikuti akan perlahan keluar dari kelas ini ya. Jadi tidak semua direktur atau pimpinan perusahaan suka dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Kadang ada pimpinan yang hidupnya sederhana ya. Jadi tidak semua mengikuti gaya hidup dan kelas sosial ini. Jadi pemasar harus jeli dalam memahami kelas sosial yang ada. Oke, sekarang kita lihat kelas sosial. Kelas sosial itu muncul dalam kehidupan bermasyarakat dari kategori kelas bawah, menengah, dan kelas atas. Jadi ada kelas-kelasnya ini. Ya. Itu otomatis terkelompok sendiri. Ya ada yang bergabung ya. Tidak semuanya mengelompok seperti ini. Ada yang bisa bergabung satu sama lain. Kelas sosial ini terbentuk dari pendapatan, kekayaan, jabatan, keturunan seseorang yang menimbulkan perbedaan antar kelas sosial. Jadi kelas sosial itu hierarki status dalam kehidupan bermasyarakat, di mana individu dalam kelas sosial tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan. Banyak variabel-variabel yang bisa membentuk kelas sosial ya. Biasanya yang utama ya ekonomi ini, ya. Dari pekerjaannya, contohnya seperti tadi ya, pimpinan perusahaan, pimpinan bank, seperti itu. Ya. Lalu dari pendapatannya, ya, misalnya gajinya cukup fantastis ya. Nah, pendapatan biasanya hubungannya juga ke kekayaan ya, kekayaan yang dimiliki. Bisa jadi karena keturunan ya, keturunan orang kaya seperti itu. Oke, lalu ada juga orang yang menggolongkan kelasnya pada pendidikan. Tapi ini jarang ya. Jadi orang yang berpendidikan formal dan informal seperti itu. Lalu dari interaksi juga bisa ya. Jadi ada orang yang sukanya berkelompok itu ya, prestis berdasarkan prestis pribadi, asosiasi, sosialisasi ya, karena kesamaan sifat mungkin ya. Lalu yang keempat, dilihat dari politiknya, variabel politik ya, karena kekuasaannya, kesadaran kelas, dan mobilitas ya, ini variabel-variabel yang membentuk kelas sosial. Oke, sekarang kita lihat kelompok kelas sosial ya. Untuk kepentingan pemasaran, kelas sosial itu dapat dibagi menjadi 3 ya. Kelas atas high class tadi dicirikan dengan penghasilannya tinggi, intelek, lalu membeli barang-barang bermerek, ikut klub-klub bergengsi, klub-klub bergengsi ya. Itu kelas atas. Inginnya semua glamor ya. Mereka tergolong kelas atas menginginkan sesuatu yang mewah, eksklusif, glamor ya. Untuk mempertahankan diri dalam kelas atas tersebut, mereka biasanya membuka usaha baru, menambah ilmu, menetapkan target baru untuk dicapai ya. Jadi untuk mengatasi pengeluaran yang tinggi ya, ini akhirnya mereka berusaha membuka usaha baru, target baru untuk dicapai. Oke, lalu yang kedua, kelas menengah. Kelas menengah itu dicirikan dengan kehidupan baik, membeli apa yang populer, membeli barang yang layak, lalu memberikan perhatian tinggi pada rumah, ya, kepemilikan rumah. Kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Kelas ini menjadi sasaran pemasar karena cenderung konsumtif. Kelas ini juga mampu membeli barang-barang tersier, seperti HP, fashion, dan sebagainya. Di antara kelas-kelas ini, kelas menengah paling banyak ya. Oke, lalu yang ketiga, kelas bawah ya.
kelas bawah itu dicirikan dengan sangat tergantung pada dukungan ekonomi, ya, karena kekurangan ekonomi ya. Lalu dukungan emosional dari sanak saudara dan menginginkan kemudahan bekerja dan hiburan. Kelas ini pasrah pada keadaan ya, karena mereka kurang mampu ya, jadi masuk ke kelas bawah. Mereka sulit mengakses layanan publik, sumber daya dan lapangan pekerjaan. Oke, sekarang kelas sosial dan perilaku pembelian. Nah, di sini dibedakan kelas atas dan kelas bawah. Ya. Dalam kebiasaan belanja, ya, kelas atas itu belanja untuk kesenangan, sedangkan kelas bawah itu menyenangi barang massal dan toko-toko diskon. Ya. Lalu kebiasaan belanja yang kedua, mengunjungi toko barang-barang yang branded, yang bermerek ya, merek-merek ya, yang mahal-mahal ya, butik dan sebagainya. Ini kelas atas. Kelas bawah itu memiliki informasi produk yang minim ya, bertindak berdasarkan display di toko dan informasi tenaga penjualan. Suka membeli produk-produk yang sedang sale ya, jadi sale, diskon dan sebagainya. Lalu yang C, harga bukan indikator kualitas. Oke, lalu untuk aktivitas waktu luangnya, kelas atas itu aktivitas yang punya prestis. Ya. Mereka melakukan aktivitas yang memiliki prestis seperti tenis, golf, ya. Lalu menghadiri kegiatan sosial, membaca, mengikuti organisasi sosial seperti itu. Sedangkan kelas bawah itu lebih banyak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak produktif, olahraga, sepak bola, dan sebagainya. Yang B, waktu luangnya itu untuk kelas atas itu lebih banyak membaca berita bermutu, untuk acara TV, menyukai olahraga dan film-film terbaru. Sedangkan kelas bawah itu tidak banyak membaca berita, suka melihat sinetron. Nah. Oke, lalu selanjutnya kepribadian. Kepribadian kelas atas itu berfokus pada masa depan, memiliki keyakinan diri, berani mengambil risiko, dan memiliki pandangan yang luas. Ini kelas atas ya. Lalu kelas bawah, kepribadiannya berfokus pada masa kini dan masa lalu. Pandangannya terbatas, berorientasi pada diri dan keluarga. Lalu kepribadian kelas atas yang kedua, kepemilikan melambangkan motivasi pribadi pemilik. Sedangkan kelas bawah, kepemilikan merupakan nasib baik. Oke, itu bedanya kelas atas dan kelas bawah. Oke, selanjutnya kelas sosial dan gaya hidup. Gaya hidup itu adalah gambaran kehidupan seseorang yang ditunjukkan oleh bagaimana ia menghabiskan waktu, apa yang ia anggap penting, dan apa yang ia pikirkan tentang lingkungannya. Ya, jadi dengan demikian gaya hidup akan menggambarkan pola tingkah laku seseorang, perilaku dan reaksi yang diperlihatkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi gaya kehidupan seseorang, gaya hidup. Beberapa isu penting terkait dengan kelas sosial dan gaya hidup, diantaranya kelas sosial itu mempengaruhi gaya hidup konsumen. Ya, jadi pengaruh ini kelas sosial yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu pengaruh di gaya hidupnya. Ya, biasanya kalau kelas atas ya gaya hidupnya tinggi, ya, menampilkan gaya hidup. Lalu yang kedua, kelas sosial dapat menjadi ukuran kepemilikan sumber daya. Ya, apa yang dia miliki, seperti rumah, mobil, dan sebagainya. Lalu produk yang dibeli itu sebagai simbol status. Nah, biasanya untuk kelas atas itu produknya beli barang-barang yang mahal, ya, rumah yang elit, ya, pakaian bermerek, jam bermerek, semuanya bermerek. Ya. Lalu yang keempat, kemampuan membeli produk tepat guna dan menunjukkan keahlian yang dipelajari. Ya. Kelas sosial tertentu itu akan melahirkan gaya hidup tertentu. Oke, sekarang hubungan antara kelas sosial dan gaya hidup itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Gaya hidup seseorang itu mempengaruhi aktivitas yang dilakukan. Ya, bagaimana seorang beraktivitas dan menghabiskan waktu luangnya. Misalnya kelas atas atau menengah itu sering menghabiskan waktu di kafe, ya, atau di gym, olahraga fitness seperti itu. Ya.
Lalu minat. Ya. Minat itu apa yang menarik sehingga berkeinginan untuk mewujudkannya. Nah, itu kelas sosial dan gaya hidup ya. Lalu yang ketiga, opini. Pendapat dan pandangan terhadap lingkungan sekitar. Oke, jadi gaya hidup akan berpengaruh pada apa yang akan dipilih dan apa yang akan dibeli dan dikonsumsi. Oke, itu saja materi hari ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.